Pemirsa, kita bicara soal emas. Logam mulia yang sekarang lagi ramai dikejar ibu-ibu dan mungkin juga Anda karena harganya melesat dianggap sebagai jalan paling aman untuk berinvestasi. Tapi di balik kilaunya yang memikat, emas menyimpan lebih dari sekedar nilai. Ia adalah elemen yang luar biasa, baik dari sisi kimia, industri maupun sejarah manusia. Dalam dunia sains, emas ini dikenal sebagai aurum dengan simbol kimia Au dan nomor atom 79. Ia adalah salah satu logam paling stabil di planet ini. Ia tidak berkarat kalau kena air, pemirsa. Dan juga tidak bereaksi dengan udara. Dari kilau alaminya tidak pernah akan pudar, tapi kelebihannya bukan cuma soal penampilan sebenarnya. Emas juga luar biasa dalam menghantarkan panas dan listrik, karena itu ia dipakai di sirkuit elektronik, kedokteran, hingga luar angkasa. Tapi ada satu hal yang membuat emas ini tetap dicari manusia, yaitu adalah ia bernilai tinggi sebagai investasi, cadangan devisa, sampai simbol status sosial. Namun, emas juga ternyata punya sisi rentan. Emas murni ini gampang berubah bentuk kalau ditekan atau dipukul. Makanya meski mahal dan cantik, emas murni nggak cocok dipakai harian dalam bentuk perhiasan. Bisa penyok, bisa tergores, sekali kejedot ini bentuknya bisa berubah. Kita coba. Tuh kan? Karena itu emas jarang dipakai dalam bentuk murni, biasanya ya dicampur dengan logam lain, tembaga, perak atau nikel supaya lebih keras dan tahan lama. Jadi hasilnya adalah emas 22 karat, 18 karat hingga 14 karat. Semakin rendah karatnya, semakin kuat fisiknya, meski kandungan emasnya juga semakin sedikit. Kita coba pemirsa kali ini pakai merkuri, karena emas ternyata bisa larut dalam merkuri. Dan juga ada dalam zat kimia bernama aqua regia. Ini adalah campuran asam nitrat dan asam klorida yang sangat korosif. Emas juga ternyata bisa meleleh ketika terkena api di suhu lebih dari 1064 derajat Celcius. Jadi meskipun sekuat apapun kilo emas, ia tetap bisa hancur. Nah pemirsa, logam berharga kedua adalah platinum. Platinum lebih langka dari emas, lebih kuat dan menyimpan kekuatan luar biasa. Platinum terbentuk jauh di dalam kerak bumi dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena itulah nilainya di pasar global bisa mencapai atau melampaui emas. Berbeda dari emas yang cenderung lunak, platinum ini lebih keras, padat, dan tahan goresan. Ia digunakan bukan hanya dalam perhiasan, tetapi juga aman digunakan dalam tubuh manusia, misalnya pada alat medis atau perhiasan untuk kulit sensitif. Juga digunakan dalam industri berat seperti otomotif dan teknologi tinggi. Tapi tetap saja tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada logam yang tidak bisa rusak. Platinum tahan di banyak kondisi, tapi kombinasi zat agresif dan panas tinggi ternyata bisa menghancurkannya. Kita coba pemirsa. Jadi sebuah pengingat, bahkan kekuatan yang kokoh pun bisa runtuh oleh waktu dan tekanan. Yang indah juga bisa pergi, tidak ada yang abadi. Nah, yang satu ini adalah katanya simbol keabadian dan kekuatan, yaitu berlian. Si kecil yang tangguh namun bukan logam, berlian dibentuk jauh di dalam perut bumi. Pada tekanan dan suhu yang luar biasa tinggi, berlian adalah hasil murni dari karbon unsur yang sebenarnya ini sama dengan yang membentuk pensil. Tapi bedanya, susunan atom berlian sangat rapat dan kuat sehingga menjadikannya zat paling keras di muka bumi. Saking kuatnya pemirsa, berlian ini tidak bisa digores oleh apapun kecuali berlian itu sendiri. Baja pun kalah. Tidak lecet, tidak rusak, malah benda yang menghantamnya yang penyok. Kita coba. Tapi sebenarnya berlian ini keras ya pemirsa, tapi juga sebenarnya rapuh. Strukturnya kuat terhadap tekanan merata, tapi mudah pecah bila dipukul di titik lemah. Jadi kalau misalnya Anda memukul berlian dengan pedang di sudut yang pas dan cukup kuat, terutama jika dipasang di posisi lemah, misalnya di ujung tipis berlian, dia bisa retak atau pecah. Jadi analogi sebenarnya atau sederhananya, berlian ini seperti kaca super keras. Susah digores, tapi kalau jatuh atau kena pukulan keras, bisa pecah juga. Berlian dikenal sebagai penghantar panas terbaik, tapi bukan berarti dia tidak bisa rusak oleh panas, pemirsa. Berlian juga bisa terbakar pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius di udara terbuka. Karbonnya bereaksi dengan oksigen dan hilang. Jadi berlian tidak meleleh, tidak meledak, tapi menguap. Nah, jadi 3 kilau, 3 kisah
emas yang hangat dan memikat, platinum yang tenang namun kuat, berlian yang jernih namun tidak tergoyahkan. Tapi mereka bukan sekedar benda, mereka adalah perwujudan keabadian. Dalam setiap goresan, pantulan, dan kilauan tersimpan cerita tentang bumi, waktu, dan manusia. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukan hanya yang terlihat, tapi yang bertahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.